Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai enzim dalam kimia klinik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Dinda Fiatin Batiar dengan NIM 1911E2101. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anggun Sasandra dengan NIM 1911E2102. Perkenalkan, nama saya Aula Tusipa dengan NIM 1911E2104. Perkenalkan, nama saya Diana Ardianusi dengan NIM 1911E2109. Kemudian ada Dian Lestari dengan NIM 1911E2065. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hani Widiawati dengan NIM 1911E2073. Kemudian ada Istika Yunisa dengan NIM 1911E2112. Berikutnya ada Indra Kartika Wati dengan NIM 1911E2013. Dilanjutkan dengan Khairil Rauzi dengan NIM 1911E2077. Selanjutnya, saya Kurnia Wulandari dengan NIM 1911E2113. Kemudian dilanjutkan dengan Lamra Mosta dengan NIM 1911E2016. Dilanjutkan dengan Nur Ulfa Fauziah dengan NIM 1911E2112. Kemudian dengan saya sendiri, Putri Kirana Hitibela dengan NIM 1911E2085. Dilanjutkan dengan Syahrul Rafi Ihsan dengan NIM 1911E2044. Sofi Ruliasari dengan NIM 1911E2096. Dan saya Wulan Wiliani dengan 1911E2100. Setelah ini, kita ada cuplikan video mengenai enzim-enzim dalam kimia klinik. Selamat menyaksikan. Pengertian enzim. Enzim adalah protein biologis spesifik yang mengkatalisasi reaksi biokimia dengan mempercepat laju reaksi tanpa ikut beraksi. Reaksi apa yang dikatalisis? Reaksi yang dikatalisasi dapat berupa spesifik dan esensial untuk fungsi fisiologi, misal hidrasi karbon dioksida, konduksi syaraf, kontraksi otot, degradasi nutrisi, dan penggunaan energi. Sumber enzim. Enzim ditemukan di semua jaringan tubuh, baik dalam serum maupun plasma. Kadar enzim dalam plasma atau serum dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit tertentu atau kelainan fisiologis lainnya. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik: tingkat konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, suhu, kofaktor, inhibitor, pengukuran dan perhitungan aktivitas enzim, pengukuran massa enzim, enzim sebagai reagen. Berikut adalah klasifikasi enzim dalam penegakan diagnosa: AST, ALT, ALP, ACP, GGT, LDH, CK, dan amilase. Apakah kamu pernah mengalami kelainan hati, infak miokardinal, dan kelainan otot? Jika pernah, kamu perlu melakukan pemeriksaan aspartat amino transferase atau biasa yang disebut AST. AST itu apa sih? AST adalah enzim yang termasuk ke dalam kelas transferase. Disebut sebagai transaminase yang terlibat dalam transfer gugus amino antara asam aspartat dan keton. Terminologi yang lebih tua dikenal sebagai SGOT. Sumber pada jaringan otot rangka, hati, dan jantung. Metode pemeriksaannya apa sih? Berdasarkan prinsip metode Karman yang menggabungkan reaksi enzimatik. Faktor yang mempengaruhi hasil, yang pertama ada hemolisis, yang kedua aktivitas AST dalam serum stabil selama 3-4 hari suhu dingin. Prinsip pemeriksaan. Aspartat akan bereaksi dengan alfa-ketoklukurat dengan bantuan enzim AST membentuk oksaloasetat dan glutamat. Oksaloasetat akan bereaksi dengan NADH dan H+, menghasilkan malat dan NAD+. Alat, fotometer, klinipat 100 mikron dan 1000 mikron, tabungkan tip kuning dan biru tisu. Bahan, sampel atau serum dan reaksi AST. Cara kerja.
Campur sampai homogen regen 1000 mikron, serum 100 mikron. Inkubasi selama 1 menit. Baca pada fotometer dengan program absorbansi pada panjang gelombang 340 nanometer atau dapat menggunakan spektrofotometer. Pembacaan dilakukan pada menit 1, 2, dan 3. Perhitungan. Aktivitas AST sama dengan absorban sampel dikali faktor. Nilai normal. Suhu 30 derajat Celcius, laki-laki kurang dari 25 IU per liter, perempuan kurang dari 21 IU per liter. Suhu 37 derajat Celcius, laki-laki kurang dari 35 IU per liter, perempuan kurang dari 29 IU per liter. ALT, alanine aminotransferase. Pengertian ALT adalah transferase dengan aktivitas enzimatik yang mirip dengan ALT. Secara khusus, ALT mengkatalisis transfer glukus amino dari alanin ke sulfat dengan pembentukan glutamat dan piruvat. Terminologi yang lebih tua dikenal yaitu SGPT. Signifikasi klinis. Kelainan hati aplikasi klinis uji ALT terbatas pada evaluasi kelainan hati. Sumber pada jaringan. ALT dijumpai di banyak jaringan. Konsentrasi tertinggi dapat ditemukan di hati. Selanjutnya yaitu metode pemeriksaan. Reaksi enzimatik yang digabungkan menggunakan LDH sebagai enzim indikator. Faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama, ALT stabil selama 3-4 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh hemolisis. Prinsip pemeriksaan. Alanine akan bereaksi dengan alfa-ketogluturat dengan bantuan enzim ALT membentuk piruvat dan glutamat. Piruvat akan bereaksi dengan NADH dan H+, dengan bantuan LD membentuk laktat dan NAD+. Alat, fotometer pelipet 100 mikron dan 1000 mikron, tabungkan tip kuning dan biru tisu. Bahan, sampel atau serum dan reaksi ALT. Cara kerja. Campur sampai homogen regen 1000 mikron, serum 100 mikron, inkubasi selama 1 menit, baca pada fotometer dengan program absorbansi pada panjang gelombang 340 nanometer atau dapat menggunakan spektrofotometer. Pembacaan dilakukan pada menit 1, 2, dan 3. Perhitungan. Aktivitas ALT absorban sampel dikali faktor. Nilai rujukan. Suhu 30 derajat Celcius, laki-laki kurang dari 30 IU per liter, perempuan kurang dari 25 IU per liter. Suhu 37 derajat Celcius, laki-laki kurang dari 45 IU per liter, perempuan kurang dari 35 IU per liter. Alkali fosfatase. Pengertian alkali fosfatase atau ALP merupakan sekelompok enzim yang mengkatalisis hidrolisis berbagai fotomonoester pada pH basah. ALP enzim spesifiknya mampu bereaksi dengan banyak substrat berbeda. Fungsi ALP untuk membebaskan fosfat anorganik dari ester fosfat organik dengan produksi alkohol secara bersamaan. Signifikan klinis kelainan hati dan kelainan tulang. Sumber pada jaringan ditemukan pada permukaan sel di sebagian besar jaringan manusia. Konsentrasi tertinggi ditemukan di usus, hati, limpa, tulang, plasenta, dan ginjal. Metode pemeriksaan karena relatif tidak spesifik, ALP berkenaan dengan substrat. Perhitungan ALP berdasarkan absorptivitas molar P-nitropenol. Faktor yang mempengaruhi hasil: 1. Hemolisis menyebabkan peningkatan ALP. 2. Pemeriksaan harus segera dilakukan. 3. Diet meningkatkan aktivitas ALP. 4. Konsumsi makanan tinggi lemak. Prinsip. Dalam suasana basah, ALP mengkatalisis hidrolisis P-nitropenol fosfat menjadi P-nitropenol dan fosfat. Aktivitas ALP ditentukan dengan menghitung peningkatan absorban glukus sebagai P-nitropenol pada panjang gelombang 405 nanometer. Ukur aktivitas tinggi ALP pada fotometer. Alat fotometer pelipet 100 mikron dan 1000 mikron, tabungkan tip kuning dan biru, kemudian tisu. Bahan sampel serum dan produksi. Cara kerja. Kita tegangan panas sebanyak 50 mikrogram, tambahkan 1000 mikrogram reaksi, campur sampai mungkin. Inkubasi selama 1 menit, baca pada fotometer dengan
program absorban pada panjang 405 nanometer atau dengan menggunakan spektrofotometer. Penghitungan aktivitas ALT sama dengan absorban sistem Fourier faktor. Nilai rujukan suhu 25 derajat Celcius, dewasa 60 sampai 170, anak-anak 150 sampai 470, suhu 30 derajat Celcius, dewasa 73 sampai 207, anak-anak 183 sampai 573, suhu 37 derajat, dewasa 98 sampai 279, anak-anak 245 sampai 768 ml. ACP asam fosfatase. Pengertian asam fosfatase atau ACP termasuk dalam kelompok enzim fosfatase yang sama dengan ALT dan merupakan hidrolase yang mengkatalisis jenis reaksi yang sama. Perbedaan antara ACP dan ALT adalah pH reaksinya. ACP berfungsi pada pH optimal 5,0. Sumber pada jaringan. Aktivitas ACP ditemukan di prostat, tulang, hati, limpa, ginjal, eritrosit, dan trombosit. Konsentrasi tertinggi ada di prostat. Signifikan klinis kanker prostat. Metode pemeriksaan. Produk reaksi tidak berwarna pada pH asam, tetapi penambahan alkali menghentikan reaksi dan mengubah produk menjadi homogen. Diukur dengan spektrofotometri. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. 1. Aktivitas serum menurun di suhu ruangan selama 1-2 jam tanpa bahan pengawet. Yang kedua, hemolisis. Yang ketiga, aktivitas stabil pada suhu 4 derajat Celcius selama 2 hari. Prinsip pemeriksaan. Prosedur pengujian untuk total ACP menggunakan teknik yang sama seperti pada pengujian ALP, tetapi dilakukan pada pH asam. P-nitropenol fosfatase dengan bantuan enzim ACP pada pH 5 akan menghasilkan P-nitropenol dan fosfat ion. Alat: fotometer pipet 100 mikron dan 1000 mikron, tabungkan tip kuning dan biru tisu. Bahan: sampel atau serum dan reaksi CK. Cara kerja. Not: dilakukan pada pH asam. Pipet ke dalam tabung sebanyak 20 mikron serum, tambahkan 1000 mikron larutan reaksi, campur sampai homogen, inkubasi selama 1 menit, baca pada fotometer dengan program absorban pada panjang 405 nanometer atau dengan menggunakan spektrofotometer. Apa sih yang dimaksud dengan GGT? Gamma glutamil transpeptidase. Nah, kita lihat pengertian dari GGT. Gamma glutamil transferase atau GGT adalah enzim yang terlibat dalam transformasi gamma glutamil dari gamma glutamil peptida menjadi asam amino H2O dan peptida kecilnya. Dalam kebanyakan sistem biologis, glutatian berfungsi sebagai donor gamma glutamil. Nah, fungsi fisiologis GGT belum ditetapkan secara jelas, tetapi GGT terlibat dalam sintetis peptida dan protein. Pengaturan kadar glutatian jaringan dan pengagotan asam amino melingkupkan membran sel. Nah, di sini juga kita bisa lihat signifikan klinis kelainan hati atau alkoholik. Sumber pada jaringan aktivitas GGT ditemukan terutama di jaringan ginjal, otak, prostat, pankreas, dan hati. Faktor yang mempengaruhi hasil yaitu stabil pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 minggu, hemolisis tidak mengganggu kadar GGT, dan obat-obatan. Metode pemeriksaan fotometri. Substrat yang paling banyak digunakan dalam analisis gamma GT adalah gamma glutamil P-nitroanalid. Residu gamma glutamil dipindahkan ke glisi-glisin melepaskan P-nitroanilin. Produk homogenik dengan absorbensi yang kuat pada 405 hingga 420 nanomikron. Prinsip pemeriksaan dalam suasana basah. Gamma GT mengkatalisis reaksi L-gamma glutamil P-nitroanalida dengan glisi-glisin menjadi L-gamma glutamil glisi-glisin dan P-nitroanalida. P-nitroanalida yang membentuk sebanding dengan aktivitas gamma GT yang ditentukan dengan mengukur absorban peningkatan P-nitroanalida pada panjang gelombang 405 nanomikron pada fotometer. Alat: fotometer, snipet 50 mikron dan 1000 mikron, tabungkan tip kuning dan biru
Laktat dehidrogenase LDH. LDH adalah enzim yang mengkatalisis interkonversi asam laktat dan pirufat. Ini adalah enzim transfer hidrogen yang menggunakan koenzim NAD+. Signifikan klinis. Infak miokard. Selain itu, karena LDH tersebar di berbagai jaringan tubuh, maka LDH meningkat dalam berbagai gangguan. Sumber pada jaringan. LDH tersebar luas di dalam tubuh. Konsentrasi tertinggi di jantung, hati, otot, rangka, ginjal, eritrosit. Jumlah yang lebih sedikit ditemukan di paru-paru, otot polos, dan otak. Metode pemeriksaan. LDH mengkatalisis interkonversi asam laktat dan pirufat menggunakan koenzim NAD+. Reaksi dapat berlangsung dalam arah maju laktat L atau membalikan pirufat P. Kedua reaksi telah digunakan dalam uji klinis. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama, hindari hemolisis. Yang kedua, aktivitas LDH tidak stabil dalam serum. Yang ketiga, sampel untuk analisis LDH harus disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan dianalisis 24 jam pengumpulan. Yang keempat, LDH 5 adalah isoenzim yang paling labil. LDH. Banyak kondisi yang menyebabkan peningkatan nilai LDH total sehingga tidak spesifik. Oleh karena itu, di LDH mengasumsikan lebih signifikan secara klinis ketika dipisahkan menjadi fraksi isoenzim. Enzim dapat dipisahkan menjadi 5 fraksi utama dan masing-masing memiliki 4 subunit. Berikut adalah isoenzim LDH, laktat dehidrogenase. Prinsip pemeriksaannya. Dalam suasana netral, LDH mengkatalisis reaksi pirufat dan NAD+. Aktivitas katalik LDH ditentukan dengan mengukur penurunan absorban NADH pada panjang gelombang 340 nanometer. Lalu alat yang digunakan, yang pertama yaitu fotometer, lalu klinik PET 20 mikron dan juga 1000 mikron, tabungan tip kuning dan biru dan juga tisu. Kemudian kita masuk ke bahan yang digunakannya. Bahan yang digunakan ada dua macam, yaitu sampel serum dan juga reaksi LDH. Cara kerjanya, yang pertama yaitu pipet ke dalam tabung sebanyak 20 mikron serum, kemudian tambahkan 1000 mikron larutan reaksi, kemudian campur hingga homogen, kemudian inkubasi selama 1 menit, dan kemudian baca pada fotometer dengan program absorban pada panjang gelombang 340 nanometer. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Aktivitas LDH sama dengan delta absorban sampel dikalikan dengan faktor. Nilai normal, suhu 25 derajat Celcius 105-210 IU per liter, suhu 30 derajat Celcius 140-280 IU per liter, suhu 37 derajat Celcius 200-400 IU per liter. CK kreatinin kinase. Pengertian, CK adalah enzim dengan berat molekul sekitar 82.000 yang umumnya terkait dengan regenerasi ATP dalam sistem kontraktil atau transportasi. Fungsi fisiologis utamanya terjadi pada sel otot di mana CK terlibat dalam penyimpanan kreatinin fosfat berenergi tinggi. Setiap siklus kontraksi otot menghasilkan penggunaan kreatinin fosfatase dengan produksi ATP. Kontraksi otot menghasilkan level ATP yang konstan. Signifikan klinis, infrak miokardial dan kelainan otot. Sumber pada jaringan. CK didistribusikan secara luas dalam jaringan dengan aktivitas tertinggi ditemukan di otot rangka, otot jantung, dan jaringan otak. Ditemukan pada jumlah lebih kecil di kandung kemih, prostat, plasenta, uterus, dan ginjal.
Metode pemeriksaan CK mengkatalisis reaksi maju dan mundur yang melibatkan fosforilasi kreatinin atau ADP. Biasanya untuk analisis aktivitas CK, reaksi ini digabungkan dengan sistem enzim lainnya. Reaksi maju digabungkan dengan sistem piruvat kinasi LDH-NADH. Faktor yang mempengaruhi hasil. Hemolisis menyebabkan peningkatan CK. Serum harus disimpan di tempat gelap karena CK dinonaktifkan oleh cahaya. Aktivitas otot orang-orang yang terlatih meningkatkan CK. Banyak kondisi yang menyebabkan peningkatan nilai CK total sehingga tidak spesifik. Oleh karena itu, uji CK mengasumsikan lebih signifikan secara klinis ketika dipisahkan menjadi fraksi isoenzim. Berikut adalah isoenzim CK, kreatinin kinase. Prinsip pemeriksaan. Dalam suasana netral, kreatinin kinase mengkatalitis reaksi kreatinin fosfat dan ADP menjadi kreatinin dan ATP. ATP yang terbentuk direaksikan dengan D-glukosa menggunakan bantuan enzim heksokinase, membentuk ADP dan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat yang terbentuk direaksikan dengan NADP menggunakan bantuan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, menghasilkan glukosa 6-fosfat glukonat, NADPH, dan H+. Aktivitas katalitik kreatinin kinase ditentukan secara kinetik pada panjang gelombang 340 nanometer. Alat yang digunakan fotometer, Clinipet 50 mikron dan 1000 mikron, tabungkan, tip kuning dan biru, tisu. Bahan, sampel berupa serum dan reaksi kreatinin kinase. Cara kerja, pipet ke dalam tabung sebanyak 50 mikron serum, tambahkan 1000 mikron larutan reaksi, campur sampai homogen, inkubasi selama 120 detik, lalu baca pada fotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Perhitungan, aktivitas kreatinin kinase sebanding dengan absorbansi sampel. Nilai rujukan pada suhu 30 derajat Celcius, laki-laki 18-215 IU per liter, perempuan 18-180 IU per liter, anak-anak 18-125 IU per liter. Pada suhu 37 derajat Celcius, laki-laki 27-325 IU per liter, perempuan 18-180 IU per liter, anak-anak 27-190 IU per liter. Amilase atau yang disingkat AMS. Amilase adalah enzim milik kelas hidrolase yang mengkatalisasi pemecahan pati dan glikogen. AMS merupakan enzim penting dalam pencernaan fisiologis. AMS adalah enzim terkecil dengan berat molekul 50.000 hingga 55.000. Karena ukurannya kecil, maka sehingga mudah disaring glomerulus ginjal dan muncul pada urin. Signifikan klinis pankreatitis akut. Sumber pada jaringan. Sumber pada jaringan ditemukan dalam jumlah banyak di sel asinar pankreas dan kelenjar ludah. Konsentrasi yang lebih rendah ditemukan pada otot rangka, usus kecil, dan tuba Fallopi. Metode pemeriksaan. Sistem enzim berpasangan telah digunakan untuk menentukan aktivitas AMS dengan teknik pemantauan berkelanjutan, di mana perubahan absorbansi NAD pada 340 nanometer diukur untuk aktivitas AMS. pH optimal adalah 6,9. Faktor yang mempengaruhi hasil. 1. Pemberian morfin dan opiat lainnya akan menyebabkan peningkatan kadar AMS serum yang palsu. Kedua, ada obat-obatan. Prinsip pemeriksaan. Dalam suasana netral, alfa amilase mengkatalisis reaksi hidrolisis PRTG dan menjadi PRTGN dan glukosa parten. PRTGN terbentuk dihidrolisis dengan bantuan enzim glukoamilasa menghasilkan PRTG1 dan glukosa parten. PRTG1 yang terbentuk dikatalisis oleh glukooksidase menghasilkan N-nitrofenol dan glukosa. Aktivitas katalis amilase sebanding dengan terbentuknya N-nitrofenol dibaca pada fotometer dengan panjang
Nilai rujukan: suhu 30 derajat Celcius serum kurang dari 85 IU per liter, urin kurang dari 360 IU per liter, suhu 37 derajat Celcius serum kurang dari 115 IU per liter, urin kurang dari 486 IU per liter. Video kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. 1, 2, 3, sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.